warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfirayanti dengan NIM 200404066 dari kelas Farmasi 24B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang sterilisasi dalam sediaan teknologi sedia steril. Tujuan saya menjelaskan materi ini adalah agar teman-teman memahami pengertian, tujuan, dan metode sterilisasi, serta mengetahui pentingnya sterilisasi dalam menghasilkan sediaan farmasi yang aman, bermutu, dan bebas dari kontaminasi mikroorganisme. Pengertian sterilisasi. Sterilisasi adalah suatu proses untuk menghilangkan atau membunuh seluruh mikroorganisme termasuk bakteri, jamur, virus, dan spora yang terdapat pada suatu bahan atau alat. Dalam bidang farmasi, sterilisasi sangat penting terutama pada sedia injeksi, infus, tetes mata, dan alat kesehatan yang kontak langsung dengan tubuh pasien. Adapun tujuannya, yang pertama untuk mencegah terjadinya kontaminasi mikroorganisme pada produk. Yang kedua, menjaga mutu dan kualitas sediaan farmasi. Yang ketiga, melindungi pasien dari risiko infeksi akibat penggunaan produk yang tidak steril. Yang keempat, memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia dan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Terus yang terakhir, dengan adanya sterilisasi, keamanan dan efektivitas produk dapat terjamin. Yang pertama ada sterilisasi panas lembab. Metode ini menggunakan uap air bertekanan dengan alat yang disebut autoklaf. Kondisi yang paling sering digunakan adalah suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Panas lembab bekerja dengan mendenaturasi protein mikroorganisme sehingga mikroorganisme mati. Metode ini cocok digunakan untuk media kultur, alat gelas, alat bedah tertentu, dan beberapa jenis cairan infus yang tahan panas. Yang kedua ada sterilisasi panas kering. Sterilisasi panas kering menggunakan oven sterilisasi. Biasanya dilakukan pada suhu 160 sampai 170 derajat Celcius selama 1 hingga 2 jam. Metode ini bekerja melalui proses oksidasi komponen sel mikroorganisme. Sterilisasi panas kering digunakan untuk alat berbahan logam, kaca, minyak, serta serbuk yang tidak dapat disterilkan menggunakan uap air. Yang ketiga, sterilisasi filtrasi. Metode filtrasi digunakan untuk bahan yang tidak tahan panas, seperti antibiotik, vaksin tertentu, protein, dan beberapa sediaan biologis. Sterilisasi dilakukan menggunakan membran filter dengan ukuran pori 0,22 mikrometer. Filter ini mampu menyaring bakteri dan sebagian besar mikroorganisme tanpa merusak saat aktif karena tidak menggunakan panas. Yang keempat, sterilisasi radiasi. Sterilisasi radiasi menggunakan energi radiasi seperti sinar gamma atau sinar ultraviolet. Sinar gamma memiliki daya tembus yang tinggi sehingga sering digunakan untuk mensterilkan alat kesehatan sekali pakai, misalnya jarum suntik, sarung tangan operasi, dan benang bedah. Sedangkan sinar UV lebih sering digunakan untuk membantu mensterilkan udara atau permukaan ruangan. Yang kelima ada sterilisasi gas. Sterilisasi gas menggunakan gas etilen oksida. Metode ini digunakan untuk alat kesehatan yang tidak tahan panas maupun kelembapan, misalnya kateter, selang infus, dan alat berbahan plastik. Setelah proses sterilisasi selesai, alat harus diaerasi terlebih dahulu agar sisa gas etilen oksida hilang karena bersifat toksik. Selanjutnya, perbandingan metode sterilisasi. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Panas lembab sangat efektif dan cepat, tetapi tidak cocok untuk bahan yang mudah rusak oleh panas. Panas kering cocok untuk kaca dan logam, tetapi membutuhkan waktu lebih lama. Terus filtrasi sangat baik untuk bahan termolabil, namun hanya menyaring mikroorganisme sehingga harus dilakukan secara aseptis. Selanjutnya, penerapan di industri farmasi. Di industri farmasi, sterilisasi diterapkan pada proses pembuatan infus, injeksi antibiotik, tetes mata steril, dan vaksin tertentu. Sterilisasi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas produk sebelum dipasarkan kepada masyarakat.
Selanjutnya penerapan di rumah sakit. Di rumah sakit, sterilisasi dilakukan terhadap berbagai alat medis seperti sterilisasi alat bedah, alat infus, dan peralatan ruang operasi. Sterilisasi membantu mencegah infeksi nosokomial atau infeksi yang terjadi di rumah sakit. Selanjutnya, prinsip dasar sterilisasi. Sebelum proses sterilisasi dilakukan, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan agar hasil sterilisasi benar-benar efektif. Prinsip yang pertama, membersihkan alat atau bahan terlebih dahulu. Alat yang masih kotor atau terdapat sisa darah, protein, atau debu akan menghambat proses sterilisasi karena mikroorganisme dapat terlindungi oleh kotoran tersebut. Prinsip yang kedua adalah memilih metode sterilisasi yang sesuai dengan sifat bahan. Tidak semua bahan dapat disterilkan menggunakan suhu tinggi. Oleh karena itu, bahan yang tidak tahan panas memerlukan metode lain seperti filtrasi atau sterilisasi gas. Prinsip yang ketiga, menjaga kondisi aseptis setelah sterilisasi. Produk yang sudah steril harus disimpan dan ditangani dengan benar agar tidak mengalami kontaminasi ulang. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan sterilisasi. Keberhasilan sterilisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama suhu. Semakin tinggi suhu yang digunakan, semakin cepat mikroorganisme mati. Namun suhu harus disesuaikan dengan jenis bahan. Yang kedua waktu. Sterilisasi harus dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan. Jika terlalu singkat, mikroorganisme mungkin belum mati seluruhnya. Yang ketiga, tekanan. Pada sterilisasi menggunakan autoklaf, tekanan membantu meningkatkan suhu uap sehingga proses menjadi lebih efektif. Yang keempat, jumlah mikroorganisme. Semakin banyak mikroorganisme yang terdapat pada alat atau bahan, maka proses disterilisasi akan semakin sulit. Yang kelima, jenis mikroorganisme. Mikroorganisme yang paling sulit dimatikan sehingga memerlukan kondisi sterilisasi yang lebih ketat. Selanjutnya ada validasi sterilisasi. Setelah proses sterilisasi dilakukan, perlu dilakukan validasi sterilisasi. Validasi bertujuan untuk memastikan bahwa proses sterilisasi benar-benar berhasil membunuh seluruh mikroorganisme. Dalam industri farmasi, validasi dilakukan menggunakan 3 indikator, yaitu yang pertama, indikator fisik, meliputi pemeriksaan suhu, tekanan, dan waktu selama proses sterilisasi. Yang kedua, indikator kimia, menggunakan indikator atau pita khusus yang berubah warna jika kondisi sterilisasi telah tercapai. Yang ketiga, indikator biologi, menggunakan spora bakteri misalnya Geobacillus stereotramophilus pada autoklaf. Jika spora tidak tumbuh setelah proses sterilisasi, maka proses dianggap berhasil. Dampak jika sterilisasi tidak dilakukan dengan benar. Apabila proses sterilisasi gagal atau tidak dilakukan sesuai prosedur, maka dapat menimbulkan berbagai dampak. Yang pertama, produk menjadi terkontaminasi mikroorganisme. Yang kedua, pasien dapat mengalami infeksi serius. Yang ketiga, produk menjadi tidak memenuhi standar mutu. Yang keempat, terjadi kerugian bagi industri farmasi karena produk harus ditarik dari peredaran. Yang kelima, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, sterilisasi merupakan salah satu tahapan yang paling penting dalam proses produksi sediaan steril. Jadi, kesimpulannya itu, sterilisasi merupakan tahap penting dalam pembuatan sediaan steril untuk menjamin keamanan, mutu, dan efektivitas produk. Pemilihan metode sterilisasi harus disesuaikan dengan karakteristik bahan dan bentuk sediaan. Demikian pemaparan saya mengenai sterilisasi dalam teknologi sediaan steril. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman teman-teman mengenai pentingnya sterilisasi dalam dunia kefarmasian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.